Bab 06032. Kalimat. Demi membuktikan cintanya pada sang wanita, Elang rela mempertaruhkan rumah sakit keluarganya kepada Alia. Di mana rumah sakit tersebut sumber keuangan satu-satunya milik keluarga Elang. Mata Alia pun berkaca-kaca mendengar semua yang dikatakan Elang. Kini, mulai tumbuh kepercayaan untuk Elang. Alia mulai mempercayai cinta tulus Elang. Dan berharap di masa depan, Elang akan tetap memegang teguh janjinya ini. Alia pun menghamburkan dirinya ke pelukan sang suami. Lalu menangis di dada bidang itu. Dada yang kini menjadi tempat ternyamannya untuk ia bersandar. Maafkan aku karena masih meragukan cintamu, Mas. Kini aku, ucap Alia sesenggukan dan terbata-bata. Hus, aku tahu. Aku tahu apa yang kamu rasa, jadi kubuatlah surat pranikah ini. Dan ini untuk mendapatkan kepercayaan darimu. Dan satu lagi, prinsipku itu menikah satu kali dalam seumur hidup, dan kamulah wanita yang kupilih untuk menjadi teman hidupku sampai menutup usia nanti. Tidak pernah ada niatan untuk mengkhianati pasanganku. Aku sangat mencintaimu, Alia. Sangat mencintaimu. Kumohon, terimalah aku sepenuhnya di hatimu dan percayalah kepadaku. Percaya jika aku tidak akan pernah menduakanmu seperti halnya aku tidak akan menduakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, kata Elang sangat bersungguh-sungguh. 33. Alia mengangguk mantap, air mata terus berjatuhan membasahi pipinya yang mulus. Setelahnya kembali ia menghamburkan diri ke pelukan sang suami. Kini ketakutan akan dikhianati kembali perlahan menguar. Rasa percaya mulai tumbuh di hatinya. Untuk kali ini, Alia membuka kesempatan lagi untuk mempercayai seorang lelaki. Lelaki yang kini menjadi suaminya. Semoga, Elang adalah lelaki yang tepat dan lelaki seperti impiannya selama ini. Lelaki yang setia seperti halnya papa sambungnya. Elang membalas pelukan sang istri dengan memeluknya dengan erat. Tangannya terulur mengelus punggung sang istri untuk menenangkannya. Lalu ia mengecup-ngecup pucuk kepala sang istri seraya berbisik. Kali ini saja puaskanlah untuk menangis, setelah ini takkan kubiarkan satu tetes pun air mata membasahi pipimu. Karena air matamu terlalu berharga. Dan hatiku juga sakit jika kamu menangis seperti ini, kata Elang. Sore menjelang, kedua pengantin baru itu telah selesai bersiap. Sore ini juga mereka akan berangkat ke Jepang untuk berbulan madu. Wajah Alia terlihat berseri-seri. Dan Elang yang melihatnya pun ikut senang. Keduanya pun turun ke lobi hotel, di depan sana sudah ada Jenny yang menunggu Elang dan Alia. Selamat sore Tuan dan Nona. Seru Jenny menyapa tuan muda dan nona mudanya. Sore juga Jen, balas Alia dengan senyum tersungging di bibir ranumnya. Sedangkan Elang hanya mengangguk saja, jika terhadap orang asing, Elang 11-12 dengan Opaleon. Cuek dan terkesan dingin. Tapi berusaha ramah terhadap pasiennya. Sudah siap Tuan, Nona? Tanya Jenny kembali. Alia mengangguk dengan senyum yang tak luntur dari bibirnya. Jenny yang melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah nonanya pun ikut senang. Setelah berbulan-bulan selalu murung dan tidak ada semangat untuk melanjutkan hidup, akhirnya ia bisa melihat kembali wajah nonanya yang berseri-seri. Jenny juga menarik kedua bibirnya. Ia ikut tersenyum dengan kebahagiaan yang dirasakan nonanya. Silahkan masuk Nona Tuan, kita akan menuju ke bandara sekarang juga. Pesawat pribadi kita sudah siap mengantarkan Tuan dan Nona menuju Jepang. Kata Jenny lalu membukakan pintu mobil kepada kedua majikannya. Terima kasih Jenny. Kata Alia. 34. Sama-sama Nona. Balas Jenny. Alia masuk lalu disusul oleh Elang. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil,
Lantas Jenny segera menutup pintunya dan berjalan memutar lalu duduk di kursi kemudi. Perlahan Jenny pun menjalankan mobil itu dan mobil melaju membelah jalanan raya yang lumayan padat itu. Setengah jam berkendara, kini mereka sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Elang turun terlebih dahulu lalu membantu istrinya untuk turun dari mobil. Sedangkan Jenny yang merasa pekerjaannya diambil alih oleh Elang pun memilih membuka bagasi mobil. Jennya dengan otot-ototnya yang besar itu menurunkan 2 buah koper. Koper yang berisi barang-barang Alia dan juga Elang. Kedua mama mereka sudah mempersiapkan segala keperluan anak-anak mereka untuk berbulan madu. Sehingga pengantin baru itu tidak perlu lagi bersusah-susah berkemas. Mereka pun berjalan menuju ke dalam bandara, lalu langsung ke lapangan di mana pesawat pribadi mereka telah siap terbang. Sampai di lapangan, terlihat sudah ada mama dan papa mereka menunggu kedatangannya. Elang dan Alia menghampiri kedua orang tua mereka. "Mapa!" seru keduanya seraya mencium taksim tangan mereka satu persatu. "Kalian hati-hati ya. Semoga perjalanan kalian lancar sampai pulang ke tanah air nanti," kata Mama Aish. "Oh iya Elang. Mereka adalah pengawal bayagan Alia. Mereka juga akan ikut dengan kalian, untuk menjaga keselamatan kalian. Tapi kamu tenang saja, mereka tidak akan mengganggu kalian sama sekali. Mereka adalah pengawal bayangan dan kalian tidak akan melihat keberadaan mereka. Tapi mereka akan selalu mengawasi kalian dan memastikan keamanan kalian. Bukan papa tidak mempercayai kamu untuk bisa menjaga putriku, tapi terkadang musuh itu punya 1000 cara licik untuk bisa mengusik keluarga kami. Karena kamu sudah masuk ke dalam lingkup keluarga kami, kuharap kamu bisa menerima hal ini. Alia putri kami memanglah mempunyai banyak pengawal. Papa harap kamu tidak keberatan dengan hal ini, papa hanya tidak mau sesuatu terjadi hal buruk pada putri papa," ujar Papa Vano terhadap menantunya. Awalnya Elang sempat kaget, tapi setelah ia mencerna dan diberitahu kalau mereka adalah pengawal bayangan, Elang pun mencoba untuk mengerti dan menerima. Elang pun tersenyum simpul. "Iya Pak, aku tidak mempermasalahkan. Apapun itu untuk keselamatan istriku," kata Elang. Elang yang cuma orang baru di hidup Alia belum tahu seperti apa sepak terjang keluarga istrinya itu. Jika papa mertuanya melakukan itu pasti ada alasannya. Papa Vano pun mengangguk dan dalam hati ia merasa lega. "Kalian berbahagialah. Bukan mama maksud menuntut tapi mama dan kami semua berharap ada kabar baik setelah kalian pulang nanti," kini Mama Fitri yang berbicara. Alia hanya tersenyum saja, ia mulai merasa malu dengan pembahasan ke arah sana. 35. Mama doakan saja ya, semoga lekas ada Elang Junior tumbuh di sini, kata Elang seraya mengelus pelan perut sang istri. Blus. Wajah Alia pun memerah seketika. Ia malu karena Elang berbuat seperti itu di hadapan kedua orang tua mereka. "Mas," bisik Alia menegur suaminya. "Jaga istrimu baik-baik Elang. Sekarang kamu sudah bukan bujangan lagi, ada seseorang yang kini sudah menjadi tanggung jawabmu," pesan Papa Bayu. Elang mengangguk. "Pasti Pak, Elang sudah tahu apa itu tanggung jawab." Setelahnya Elang dan Alia pun berpamitan, lalu naik ke dalam pesawat. Tak lama pesawat mereka pun lepas landas, dan pengantin baru itu memulai perjalanan indah mereka. Di tempat lain. Bu Siti, kok kamu mau saja sih di madu? Kalau aku ogah banget ya. Jijai aja, sosis satu untuk bersama. Iyuh. Cetus Bu Sinta, tetangga Bu Siti. Saat ini Bu Siti sedang berbelanja sayur di warungnya Makwarni. Dan di sana ada banyak ibu-ibu yang juga sedang berbelanja. Tentunya di Sambi Ngerumpi. Di madu. Kamu bicara apa sih Sinta?
Bu Siti yang tidak tahu apapun pun merasa bingung dengan perkataan tetangganya. Udah deh Bu Siti, kami semua tuh sudah tahu kalau Pak Bandi itu kawin lagi. Mana sama janda semok lagi, plus kaya. Sahut yang lain. Bu Siti mengerjap-ngerjapkan matanya dengan cepat. Mengapa para tetangganya ini bilang kalau suaminya kawin lagi? Padahal kan suaminya sedang bekerja di kecamatan sebelah. Gak usah ngawur kamu Lin, suamiku itu sedang kerja di kecamatan sebelah. Kemarin saja ia sudah kirim uang 500.000 kepadaku. Padahal baru kerja 1 minggu. Itu buktinya suamiku itu bekerja, tidak nikah lagi seperti yang kamu bilang. Kata Bu Siti mulai merasa kesal. Lah tidak terima suaminya dibilang kawin lagi. Cek. Bu Siti ini sedang bohong atau tidak tahu sih. Video kawinnya Pak Bandi itu sudah viral loh di Facebook. Nih lihat kalau gak percaya. Seru Tina lalu memperlihatkan cuplikan video di mana Pak Bandi sedang mengucapkan ijab kabul. Bu Siti pun menerima ponsel Tina dan melihat sebuah video yang berdurasi 5 menit. 36. Sontak saja, mata Bu Siti membelalak sempurna saat melihat video pernikahan Pak Bandi. Dadanya mulai kembang kempis, kepalanya seolah keluar asap saat melihat suaminya menikah lagi. Dengan wanita yang katanya janda. Wanita tersebut terlihat lebih muda darinya dan tentunya terlihat cantik ketimbang dirinya. Bandi! Teriak Bu Siti. 37. Bandi! Teriak Bu Siti syok. Jelaslah ia sangat syok, suami yang tadinya pamit pergi kerja ternyata aslinya menikah lagi. Siapa yang gak syok coba? Hah. 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 Dada Bu Siti naik turun menahan amarah yang siap meleduk, wajahnya merah padam. Dan siap menyemburkan lahar kemarahan. Para tetangga pun saling lirik, bingung dengan reaksi Bu Siti. Bu Siti belum tahu ya kalau Pak Bandi itu nikah lagi. Kami kira Bu Siti tahu. Dan kami kira Bu Siti mendukung Pak Bandi nikah lagi karena istri baru Pak Bandi itu orang yang lumayan berada. Sawahnya lebar ada di mana-mana ditambah punya kos-kosan 50 pintu. Dan Susi juga punya toko pertanian yang gede. Seru Bu Ningrum. Bu Siti pun menoleh dan menatap Bu Ningrum dengan tatapan bengis. Susi. Nama pelakor itu Susi. Ujar Bu Siti. Para tetangga kembali saling lirik. Iya, yang dinikahi Pak Bandi itu Susi, si janda bahenol kampung sebelah. Kata Bu Ningrum kembali. Tapi Bu Siti beruntung loh, karena punya madu yang berduit. Bu Siti tinggal minta tuh pada adik madunya. Pasti dikasih. Kan udah rela berbagi suami, timpal Tina mencibir. Ih kalau aku si ogah yatin, mosok harus berbagi sosis sama apa milik orang lain. Waduh jijai aku bayanginnya. Abis celup sana terus pindah celup sini. Huik pengen muntah aku. Sahut yang lain. Alah zaman sekarang mah yang penting duit. Betul gak Bu Siti? Bu Siti kan sekarang udah berkasta rendah alias kere. Bisa manfaatin tuh punya madu berjowis. Timpal yang lain lagi. Mereka semua saling berkasak kusuk membicarakan baik buruknya Bu Siti di Enmadu. Dengan terang-terangan mereka menghibah keluarga Bu Siti tepat di hadapan Bu Siti langsung. Sedangkan Bu Siti sendiri diam membisu. Ia masih syok dengan fakta suaminya menikah lagi. Pun ia merasa malu karena dibicarakan semua orang sekampung. 38. Bu Siti sudah tak minat lagi mau memasak, ia tinggalkan begitu saja sayuran yang dipilihnya lalu pergi begitu saja dari warung Makwarni tanpa membawa belanjaan apapun. Loh Bu Siti. Kok pergi? Gak jadi belanja? Tanya Tina heran. Kenapa tuh orang? Sahut yang lain. Cek.
Palingan dia malu. Ah tapi kasihan juga ya. Diam-diam di madu. Itulah karma, dulu anaknya disuruh nikah diam-diam sama anaknya Bu Sri, sekarang suaminya sendiri nikah juga diam-diam sama janda. Jadiin pelajaran saja Bu Ibu, semua tak luput dari tingkah laku sendiri. Istilah apa yang kamu tanam maka itulah yang akan kamu tuai. Jangan harap nanam rumput tumbuh padi. Dan satu lagi, punya suami harus dirawat dan dijaga baik-baik, jangan sampailah suami kita kecantol sama janda bahenol kayak Susi. Timbrung yang lain. Semua orang pun mengangguk. Brak. Bu Siti menembanting pintu saat sudah sampai di rumahnya. Rumah yang berukuran kecil tapi cukup untuk ia dan suaminya tinggali. Dadanya kembang kempis, ia sangat marah sekali saat tahu kenyataan bahwa Pak Bandi nikah lagi. Keterlaluan kamu Pak. Pamitnya mau kerja ternyata kamu kawin lagi. Teriak Bu Siti seraya terisak. Hatinya terasa sesak suaminya menikah lagi. Brak. Brak. Bu Siti menengamuk dengan melempar teko yang ada di atas meja, teko yang terbuat dari bahan plastik itu sampai pecah karena ia lempar dengan keras. Airnya tercecer di tanah. Meja kursi jungkir balik karena ulahnya. Huhuhuhu. Bu Siti pun nangis kejer. 1 jam sudah ia menangisi suaminya yang kawin lagi, setelah puas menangis, Bu Siti pun bangkit. Ia mengambil jaket dan memakainya. Lalu ia pun berjalan keluar. Kampung sebelah ia. Gumam Bu Siti terus berjalan. Rupa-rupanya Bu Siti hendak ke kampung sebelah, ia meyakini suaminya ada di sana. Di rumah janda itu. Dasar janda gatel. Apa yang dia lihat dari Bandi yang kere itu? Umpat Bu Siti terus berjalan. Jalannya terlihat tergesa-gesa. Karena tidak punya motor Bu Siti hanya bisa berjalan kaki menuju kampung sebelah. 39. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 5 menit jika memakai motor. Tapi jika berjalan kaki cukup membutuhkan waktu lumayan dan juga membuat kaki pegal. Kamu juga Pak. Bisa-bisanya kamu kawin lagi. Kere saja kamu sok-sokan kawin lagi Pak. Dasar otak dengkul. Sudah tua saja banyak tingkah. Awas saja kamu Pak, rasakan saja apa yang bakal ibu lakukan jika benar kamu kawin sama janda gatel itu. Bu Siti terus mengumpat di sepanjang perjalanan. Karena dikuasai amarah, tak terasa Bu Siti sudah sampai di kampung sebelah. Karena tidak tahu di mana rumah si janda itu, Bu Siti pun bertanya pada orang-orang kampung sebelah. Bu, tahu rumahnya Susi si janda gatel gak? Tanya Bu Siti tidak ada sopan-sopannya. Orang yang ditanyai Bu Siti mengeritkan alis karena bingung. Susi. Si janda gatel. Tanyanya tidak mengerti. Di kampung sebelah, Susi dikenal wanita baik-baik. Walau sudah jadi janda tapi kelakuannya baik, tidak gatel sama suami-suami orang. Dan lagi, Susi terkenal suka membantu orang yang kurang mampu. Banyak sudah orang kampung yang dibantunya. Iya, Susi si janda gatel, karena ia sudah gatel sama suami saya, ia sudah mencuri suami saya. Tekan Bu Siti. Orang tersebut mengerjap-ngerjapkan matanya dengan cepat, orang-orang kampung mengira Susi menikah dengan duda. Karena Susi memang bilang ke orang-orang kalau Pak Bandi itu seorang duda dan tidak punya sanak saudara. Apa suami jenengan Bu? Jadi Susi nikah sama suaminya jenengan? Tanya orang tersebut. Ya, dia menggoda suamiku sehingga suamiku menikah dengannya. Ibu tahu tidak rumah Susi? Ujar Bu Siti membenarkan dan ia sudah tidak sabar untuk tahu keberadaan rumah Susi. Pasti Pak Bandi ada di sana. Lalu orang tersebut menunjuk ke arah selatan. Itu, lurus saja nanti ada perempatan belok kanan. Ketemu musola belok kiri dan nanti jenengan akan lihat rumah bagus berwarna biru.
Nah itu rumahnya Susi. Ujar orang tersebut sedikit terbata. Ia syok mendengar Susi tetangganya yang janda itu menikah dengan suami orang. Bu Siti mengangguk, tanpa mengucapkan terima kasih Bu Siti pun langsung nyelonong pergi begitu saja. Orang yang Bu Siti tanyai hanya terbengong-bengong seraya memperhatikan langkah Bu Siti yang kian menjauh. Bu Siti mengikuti petunjuk arah dari orang yang tak dikenalnya. Setelah lumayan ia berjalan akhirnya ia bisa melihat rumah semi-minimalis berwarna biru. Bu Siti mempercepat langkahnya dan saat sampai depan pagar tiba-tiba Bu Siti berhenti. Ia mematung melihat pemandangan yang membuatnya semakin sakit hati.